Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Kasus kematian Brigadir J sudah berjalan 3 minggu. Namun sampai hari ini belum ada ditetapkan sebagai tersangka. Oknum polisi yang mengaku melakukan penembakan juga belum jadi tersangka. Ibu PC maupun Bapak Irjen belum juga dimintain keterangan. Sebagai perbandingan, dalam kasus pembunuhan kopi sianida Jessica, sama sekali tidak ditemukan saksi fakta. Bahkan Jessica sampai akhir persidangan, bahkan sampai tingkat PK, tidak mengaku melakukan pembunuhan. Akan tetapi dia divonis 20 tahun penjara. Walaupun buktinya sangat samar-samar. Dalam kasus kematian Brigadir J, sudah ada yang mengaku yang melakukan penembakan. Akan tetapi kenapa belum ada tersangka sampai hari ini? Inilah Hot Room, babak baru mengungkap pelaku. 3 kali. Sudah 3 kali Bapak Presiden meminta agar kasus adu tembak antar polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri ini diusut tuntas. Pasalnya, dalam kasus ini mengakibatkan kematian seorang brigadir yang penuh tanda tanya. Seperti ditemukannya beberapa luka yang tidak lazim, CCTV yang dikabarkan rusak, baju dinas saat penembakan yang menghilang, dan beberapa kejanggalan lainnya. Setelah Kapolri menginstruksikan pembentukan tim khusus, sedikit demi sedikit titik terang mulai menghampiri. Apakah kasus ini akan terus menjadi misteri? Akankah kejanggalan di rumah jenderal akan terus berlanjut? Misteri Iusi berharap semoga kasus ini dapat terpecahkan. Karena serapi apapun ditutupi, ingat, kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Babak baru dalam kasus ini karena 2 paramedik yang dikirim oleh keluarga korban menyaksikan autopsi kedua memberikan kesaksian dalam akte notaris bahwa yang ditemukan dalam tubuh korban bukan hanya korban penembakan, tapi ada tanda-tanda luka-luka lainnya. Inilah yang akan kita bahas dengan para narasumber yang hadir malam ini. Yang pertama, Bapak Johnson Panjaitan, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua. Selamat malam, Lai. Selamat malam, Lai. Horas, Bah. Horas. Yang kedua, Bapak Ahmad Taupan Damani, Ketua Komnas HAM RI. Malam, Pak. Selamat malam, Pak Hotman. Yang sebelah kiri saya, teman dan musuh saya, Bapak Patra Mjen, kuasa hukum Ibu PC, istri Irjen Verdi Sambo. Selamat malam, Malam, Bang. Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang berikutnya Bapak Beni J. Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Sudah kita undang pihak kepolisian dan tim khusus, namun berhalangan hadir semuanya di acara ini. Oke, sebelum kita membahas, saya sukses jadi pengacara membahas kasus, selalu didahului dengan minum kopi. Ini bakal terungkap nih siapa pelakunya nih. Oke? Untuk itu kita akan lihat dulu yang pertama video dari pernyataan Bapak Jokowi. Ya, proses hukum harus dilakukan. Usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah.
penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Oke, berikut ini ada grafis yang adalah kutipan dari isi akte notaris dari kesaksian 2 paramedik yang dikirimkan oleh keluarga korban waktu autopsi kedua. Mari kita lihat apa kesaksian mereka yang dituangkan dalam akte notaris. Walaupun hasil autopsi resmi belum keluar. Nah, ini dia nih. Luka tembakan tembus ke hidung, luka tembakan tembus ke bibir, luka tembakan dari dada tembus ke bagian belakang, 4 lubang di dada yang diduga bekas tembakan. Terdapat luka terbuka di bagian bahu yang dagingnya hampir terkelupas. Lengan bagian bawah yang patah, namun belum diketahui apa penyebabnya. Ada 6 retakan di tengkorak. Terdapat sobekan di bawah mata. Beberapa organ seperti pankreas, kantong kemih tidak ditemukan. Ditemukan patahan-patahan di sekitar kuku jari kelingking. Patahan-patahan di sekitar jari kelingking dan jari manis. Inilah kesaksian 2 paramedik yang menghadiri autopsi kedua yang dikirim oleh keluarga korban. Maka pertanyaan saya pertama kepada Bapak Patrajen, kalau ternyata nanti hasil autopsinya tidak jauh berbeda dengan ini, apakah Anda masih berpendapat bahwa ini murni penembakan atau pembunuhan? Yang pertama, saya hadir di sini mewakili selaku kuasa hukum dari Ibu PC, istri Irjen Verdi Sambo. Ya. Oleh karenanya pertanyaan itu ya menurut saya bukan pertanyaan bagi saya tapi seluruh masyarakat. Karena masyarakat seperti tadi kita sudah lihat statistik ingin tahu apa terjadi sebenarnya dan diusut tuntas. Nah, saya garis bawahi tadi ya, Presiden Jokowi menyampaikan usut tuntas itu kan ada 2 sekarang ya, yang mau diusut tuntas itu baik satu laporan pembunuhan berencana, kemarin kebetulan saya ketemu di Mabes sama Bang Johnson ya. Yang kedua jangan lupa ada juga laporan dugaan kekerasan seksual. Ya. Nah, oleh karenanya yang mau saya sampaikan adalah kita ini dan Presiden Jokowi menandatangani ya pada 9 Mei 2022 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual. Ini di Indonesia ini hampir maju sekali dibandingkan Asia begitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah terkait laporan dari Ibu ya, terkait laporan ini juga sedang diproses hukum ya. Maka kalau kita bicara pengusutan tuntas ya, setahu saya selaku pengacara dan Bang Hotman juga pengacara, maka sudah pasti ada yang namanya rangkaian peristiwa pidana. Oke, pertanyaannya begini, kita fokus dulu ke topik kita. Sebagai ahli hukum, Bapak ini kan ahli hukum senior. Kalau ternyata hasil autopsi nanti tidak berbeda dengan isi akte notaris, artinya ditemukan luka-luka lain selain luka tembak. Sebagai ahli hukum, terlepas dari sebagai kuasa hukum, apa pendapat saudara? Apakah ini penembakan atau memang ada penganiayaan atau apa? Sebagai ahli hukum. Saya nggak bisa menduga. Kenapa? Ya. Bahwa yang disebut dengan autopsi atau bedah mayat itu hanya salah satu alat bukti. Alat bukti itu hanya bukti surat nanti hasilnya. Cuman kalau untuk membuktikan sesuatu ya, tentu nanti ada yang namanya pembuktian di persidangan. Dan harus ada kesesuaian antara keterangan saksi mungkin ya dengan keterangan terdakwa dan juga bukti surat. Jadi kalau ini sebenarnya hanya satu alat bukti kok. Terima kasih. Belum ada yang lain. Sekarang ke Pak Johnson. Ya. Ini 2 paramedik yang dikirim keluarga memberikan kesaksian bahwa selain bekas luka tembak ada luka-luka lain. Apa komentar Anda? Apakah ini masih murni penembakan atau penganiayaan atau pembunuhan? Yang pertama kita ngomong hukumnya dulu ya. Hukumnya kami baru saja terima tanggal 22 Juli soal SP2HP dari Mabes dan kemudian juga mereka memberitahukan kepada Kejaksaan Agung ya SPDP bahwa sudah dilakukan penyidikan kasus pembunuhan berencana pasal 340, pembunuhan 338, kemudian 351 penganiayaan berat, jungto pasal 55 dan pasal 56.
Jadi sudah resmi naik ke tingkat penyidikan menjadi kasus pembunuhan berencana. Ya. Mulai kapan itu? Mulai tanggal 22 Juli. Dan kami baru saja diperiksa kemarin sebagai pelapor di Mabes. Ya. Ya. Cuman pertanyaannya ternyata di SP2HP ini kemana saksi-saksi yang lain? Karena sekarang yang dipertontonkan itu kan seolah-olah pemeriksaan saksi sudah dilakukan oleh Komnas. Di mana yang lain-lain sudah diperiksa. Sementara kasus kami hanya keluarga saja yang sudah diperiksa. Selain itu juga kami menanyakan, karena tidak ada di SP2HP, HP korban kemana? Berserta dengan nomornya 4. Baju korban, celana dalamnya dan lain sebagainya itu kemana? Mereka tidak bisa jawab. Pertanyaannya ini bagaimana penyidikan yang kayak begini? Ada dua kasus. Satu kasus pembunuhan berencana sudah resmi tingkat penyidikan. Ya. Kalau kasus kekerasan seksual gimana? Kekerasan seksual saya tidak tahu. Itu ada 3 sebenarnya. Walaupun secara hukum ada 4 ya. Yang pertama adalah pelecehan seksual ya. Satu lagi ancaman pembunuhan. Baru ada Komnas HAM, di mana keduanya ini kan kompetensinya berbeda-beda. Sementara kami ini penyidikan, makanya sudah juga melibatkan pemberitahuan ke Kejaksaan Agung. Jadi prosedurnya jelas. Jadi sudah resmi laporan pembunuhan berencana sudah naik ke tingkat penyidikan. Walaupun junto. Junto. Oke, kita istirahat dulu, kembali lagi sesudah yang berikut ini.